Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa riwayat doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa doa ketika sujud ada dua. Yang pertama adalah bacaan sujud itu sendiri, seperti membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warru, dan beberapa bacaan sujud yang lainnya. Yang kedua adalah doa yang merupakan permohonan pribadi dari orang yang salat. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena pada waktu seorang hamba sedang sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Itu adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Sehingga ketika dia berada di kondisi terdekat, faqaminun ayustajabu lahu. Ada peluang besar doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu Nabi SAW menyarankan, fa'aksiru ad-du'a. Perbanyaklah berdoa. Dan dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersering berdoa ketika melakukan sujud. Sujud keberapakah kita dianjurkan untuk memperbanyak doa? Karena dalam salat, dalam satu rakaat ada dua sujud. Umumnya yang kita saksikan di masyarakat adalah sujud terakhir, dia memperlama. Namun dalam hadis yang kita baca ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan sujud nomor yang keberapa. Apakah di rakaat pertama, kedua, ketiga, atau yang lainnya? Tidak ada. Sehingga yang lebih tepat adalah untuk semua sujud. Baik sujud ketika rakaat pertama, kedua, maupun sujud di salat-salat sunnah, maupun sujud yang lainnya yang disyariatkan. Karena sujud yang disyariatkan dalam Islam, sujud yang disyariatkan dalam Islam itu ada 4. Sujud yang sesuai syariat ada 4. Sujud syar'i, kita bisa sebut sujud syar'i, artinya ada tuntunannya dalam syariat, ada 4. Yang pertama adalah sujud dalam salat. Kemudian yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud karena lupa. Dan ini hubungannya dengan salat. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud ketika seseorang membaca ayat sajdah. Dan yang keempat adalah sujud syukur. Sujud syukur. 4 inilah bentuk sujud syar'i yang ada dalam aturan agama kita. Sedangkan sujud yang sering dilakukan oleh seseorang ketika mau meninggalkan masjid atau sujud pamitan masjid, ini tidak pernah kita kenal dalam buku-buku yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam, intinya kita tidak tahu itu berasal dari mana. Dan saya kira ini lebih kepada tradisi. Nah, di setiap sujud syar'i ini, kita dianjurkan untuk berdoa. Karena inilah kondisi terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa nggak orang itu berdoa ketika sujud sahwi? Ya silahkan. Ketika sujud tilawah, monggo. Ketika sujud syukur juga silakan.
Dan doa di sini doa bebas, artinya kita bisa memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kondisi sujud itu menyebabkan seorang hamba memiliki derajat paling tinggi? Karena seperti yang kita tahu, pada waktu seorang hamba sujud jamaah, maka dia letakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu muka, wajah. Wajah ini diletakkan sejajar dengan kaki. Di posisi ketika seorang hamba semakin menghinakan dirinya di hadapan Rabbul Izzah, semakin tawaduk, semakin khuduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma tawaddu'al 'abdu illa rafa'ahu Allahu bihi darajah." Setiap kali seorang hamba itu bersikap tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Makanya kita bisa lihat seorang hamba yang tawadhu, dia lebih berwibawa dibandingkan hamba yang punya karakter congkak misalnya, sombong, merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan seterusnya. Dan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala puncaknya adalah dia menghambakan diri kepada Allah. Dan di antara bentuk menghambakan diri kepada Allah adalah melakukan sujud. Meletakkan organ yang paling mulia, yaitu muka kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Allah mengangkat derajat seorang hamba, dan Allah jadikan dia terdekat kondisinya dengan Allah, jadikan derajat hamba, kondisi hamba ketika itu paling dekat dengan Allah, sehingga doanya doa yang mustajab. Baik. Anda bisa bayangkan, kondisi sujud itu mungkin nggak orang teriak-teriak ketika berdoa. Tidak. Dia ketika berdoa, ketika dalam kondisi sujud, kalaupun teriak itu tidak maksimal. Teriak maksimal itu posisi apa? Berdiri. Kalau sujud teriak, ya, suara banyak terkirim ke bawah. Sehingga ketika orang bermunajat dengan Allah Ta'ala, semakin syahdu, semakin khusyuk, makin berpeluang untuk mendapatkan peluang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Dan para sahabat juga meriwayatkan beberapa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku kullahu, semuanya, dikkahu wa jillah, baik yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirah, yang pertama maupun yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan terhadap semua dosa, baik yang kecil, yang besar, yang awal maupun yang akhir. Yang awal berarti yang sudah pernah dilakukan, yang akhir berarti yang nanti akan dilakukan. Wa alaniyatahu wa sirrah, dan yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara rahasia. Dan ini layak untuk kita baca dalam doa sujud kita. Allahumma ighfirli kullahu dikkahu wa jillah awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Selanjutnya kita akan membaca keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura
Waj'al fi sam'i nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di pendengaranku, cahaya waj'al fi basari nura, cahaya di penglihatanku. Waj'al min tahti nura, cahaya di bagian arah bawahku. Waj'al min fawqi nura, cahaya di atasku. Wa an yamini nura, wa an yasari nura, sebelah kananku, kiriku cahaya. Waj'al amami nura, waj'al khalfi nura, sebelah depan, belakang cahaya. Masya Allah. Sehingga kita minta cahaya kepada Allah dari 6 penjuru arah dimensi. 6 penjuru arah dimensi. Kita minta cahaya kepada Allah Ta'ala. Pertama, kita minta cahaya untuk hati, pendengaran, penglihatan. Nah, selanjutnya 6 penjuru arah. Bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang. Cara menghafalkannya agar lebih mudah. Kita minta kepada Allah cahaya untuk hati, pendengaran, penglihatan. Selanjutnya kita minta cahaya kepada Allah dari arah bawah, atas, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kemudian kita minta kepada Allah Ta'ala, waj'al wa'azim li nura, dan berikanlah cahaya dan besarkanlah cahaya untukku. Sehingga ada 10 permohonan cahaya yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura waj'al, bisa diulang ya, waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min tahti nura waj'al min fawqi nura waj'al an yamini nura waj'al an yasari nura waj'al min khalfi, atau amami dulu, waj'al amami nura waj'al khalfi nura wa'azim li nura. Ada 10. Beliau mohon cahaya kepada Allah Ta'ala di 10 posisi. Dan kita bisa memahami yang dimaksud dengan nur di sini adalah cahaya hidayah. Karena al-ilmu huwa nur, ilmu adalah cahaya. Wal hidayatu hiya nur, dan cahaya adalah, dan hidayah adalah cahaya. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Keterangan Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur. Lalu beliau mencarinya, dan tangan Aisyah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud sambil membaca Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosaku. Ma asrartu, yang dilakukan secara rahasia, wa ma a'lantu, maupun yang dilakukan secara terang-terangan. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Berikutnya, keterangan Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu malam tangannya menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud sambil membaca Rabbi a'ti nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi a'ti nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai Rabbku, a'ti nafsi taqwaha, berikanlah ketakwaan untuk diriku. Zakkiha, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang menguasai jiwa kami. Anta adalah wali, engkau adalah wali yang mengatur, wa maulaha, dan yang menguasai jiwa kami. Sehingga kita mohon kepada Allah Ta'ala ketakwaan dan kesucian bagi hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah zat yang mengatur hati para hambanya.
Baik. Semoga kita bisa hafalkan dan bisa kita praktekkan. Karena ketika kita membaca sebuah doa, dan doa itu penting, ya, maka pembeda antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu adalah hafal. Yang tidak berilmu, yang tidak tahu, dia nggak hafal doa ini. Kenapa? Dia belum pernah baca. Yang sudah tahu, dia sudah baca, tapi nggak dia hafalin. Akhirnya gimana? Ya tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Berarti kan sama saja kondisinya. Antara yang tidak tahu dengan yang sudah tahu tapi tidak mau menghafalkan. Makanya setelah kita dapat sebuah ilmu, baik terkait doa tertentu, dzikir tertentu, yang itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita berusaha untuk menghafalkannya. Agar kita bisa praktekkan itu dalam kehidupan kita. Baik. Semoga ada yang kita hafal ya. Selanjutnya, doa ketika sujud berjamaah. Doa ketika sholat berjamaah. Sebagian ulama menganjurkan agar berdoa ketika sujud tidak dilakukan oleh imam saat sholat berjamaah. Ibnu Rajab menyebutkan, waruwiya an Ahmad riwayatan annahu qala la yu'jibuni ad-du'a fi ar-ruku' was-sujud fil fariḍah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, dia pernah mengatakan, saya tidak suka memperpanjang doa ketika ruku' dan sujud pada saat salat wajib. Artinya adalah ketika menjadi imam. Selanjutnya Ibnu Rajab menyebutkan keterangan ulama Hambali mengenai alasan mengapa tidak dianjurkan berdoa ketika sujud. Sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa pernyataan Imam Ahmad ini dipahami bagi imam yang terlalu memanjangkan doa sehingga memberatkan makmum, atau mengurangi jumlah bacaan tasbih sehingga kurang sempurna sujudnya. Namun di luar dua kondisi ini tidak makruh. Sehingga misalnya Subhana Rabbiyal A'la yang idealnya dibaca 3 kali, namun dia cuma baca sekali agar dia bisa berdoa. Dan itu menyebabkan jadinya salatnya tidak lebih sempurna. Baik. Karena itu ketika jadi imam, maka ya Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim tetap kita penuhi 3 kali. Nah selanjutnya setelah itu silakan berdoa jika mau berdoa. Baik. Ya meskipun jumhur ulama mengatakan dianjurkan untuk berdoa ketika sujud semua salat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sebagaimana keterangan Ibnu Rajab. Sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu dipahami jika sujudnya terlalu lama atau mengurangi doa yang disyariatkan untuk dibaca ketika sujud. Subhana Rabbiyal A'la yang idealnya 3 dia baca cuma 1 atau 2. Baik. Selanjutnya, apakah diperbolehkan minta dunia ketika sujud? Minta dunia ketika sujud boleh nggak? Sebagian ulama melarang berdoa minta kenikmatan dunia ketika sujud. Bahkan bisa membatalkan salat. Masya Allah. Dalam Ar-Raudul Murbi, ini buku mazhab Hambali ya. Ketika membahas doa dalam salat dinyatakan walaysa lahu du'a'u bi syai'in mimma yaqsidu bihi maladzad dunya wa syahawatiha. Tidak boleh berdoa dengan tujuan untuk mencari kelezatan, kenikmatan dunia dan syahwat dunia. Kaqauli, ya. Misalnya ada orang yang berdoa, Allahumma rzuqni jariyatan hasna au ta'aman tayyiba wa ma ashahahu wa tabtulu bihi. Misalnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah untukku seorang wanita yang cantik. Dia mau cari istri atau makanan yang enak atau yang seperti itu.
wa tabtulu bihi, dan salatnya bisa batal dengan doa seperti ini. Ini menurut keterangan di Ar-Raudul Murbi. Berdoa semacam ini disebut membatalkan salat karena termasuk berbicara ketika salat. Wallahu a'lam. Coba kita lihat pendapat ini dikomentari oleh ulama Hambali yang lainnya bahwa itu tidak benar. Di catatan kaki Ar-Raudul Murbi dinyatakan wa anhu, dan dari Imam Ahmad, yajuzud du'a'u bihawaiji dunyahu wa maladhihi. Diperbolehkan untuk berdoa dengan atau yang isinya adalah meminta kebutuhan dunia dan kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Mimma dzakarahu nahwuhu, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Ar-Raudul Murbi, atau doa semacamnya. Qala Ahmad, kata Imam Ahmad, la ba'sa ayyad'u ar-rajulu bi jami'i hawaijihi. Tidak masalah seorang berdoa dengan menyebutkan semua kebutuhannya. Min hawaiji dunyahu wa akhirahu wa ukhrahu. Baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhiratnya. Masyaallah. Sehingga silahkan memperbanyak doa dengan doa apapun. Dan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, qala ba'dul fuqaha, sebagian ulama rahimahullah mengatakan, lau da'a bi syai'in mimma yata'allaqu bi umurid dunya batalat salatuhu. Kalau ada orang yang berdoa dengan satu doa yang berkaitan dengan urusan dunia, maka salatnya batal. Lakin hadza qaulun dha'if bila syak. Tapi ini adalah pendapat yang lemah dan yakin lemahnya. Bila syak. Was-sahihu, yang benar, annahu la ba'sa ayyad'uwa bi syai'in yata'allaqu bi umurid dunya. Dan yang benar, tidak masalah orang itu berdoa dengan meminta kepada Allah sesuatu yang menjadi urusan dunia. Sehingga yang benar boleh berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, utangku ya Allah. Utang ya Allah. Lunasi ya Allah, lunasi utangku ya. Nanti lagi salat, ya Allah utangku lunasi ya Allah ya. Dan ini termasuk diantara minta dunia. Atau dia pengen mobil, dia pengen motor, dia pengen ini, pengen ini. Pendapat yang kuat boleh. Baik itu min hawaiji dunia atau hawaijil akhirah. Selanjutnya, dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Bagian ini telah kita singgung pembahasannya di doa tentang ruku atau doa ketika ruku. Dan kembali kita tegaskan bahwa kita juga dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ala wa inni nuhitu. Sesungguhnya aku dilarang an aqra al-Qur'ana raqi'an wa sajida, untuk membaca Al-Quran ketika aku ruku atau sujud. Ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabbah. Ketika ruku agungkanlah nama Rabbmu. Sehingga kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Dan ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sungguh-sungguh itu berarti tidak cuma sekali, tapi rutin. Faqaminun ayyustajabu lakum. Maka berpeluang besar doa itu dikabulkan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW melarang baca Quran di dua posisi ini, rukuk dan sujud. Karena rukuk itu tempatnya mengagungkan Allah. Agar tidak diganggu dengan doa, dilarang berdoa ketika rukuk. Membaca Al-Quran ketika rukuk. Dan sujud juga seperti itu. Sujud itu kesempatan untuk banyak berdoa. Sehingga agar tidak mengganggu doa ketika sujud,
maka Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk membaca Al-Qur'an ketika sujud. Juga disebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Quran ketika rukuk maupun sujud. Kata Nawawi, fihi nahyu an qira'atil Qur'ani fi ruku'i was sujud. Dalam hadis ini terdapat larangan untuk membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Wa innama wadhifatur ruku'i at-tasbih. Ketika rukuk, kegiatan kita itu tasbih. Wa wadhifatus sujudi at-tasbih wa du'a. Dan ketika sujud, tugas manusia adalah tasbih dan berdoa. Tugas sujud, kegiatan sujud adalah tasbih dan doa. Falau qara'a fi ruku'in aw sujudin ghairal Fatihati kuriha. Jika ada orang yang membaca selain Al-Fatihah ketika rukuk dan sujud, hukumnya makruh. Walam tabtul salatuhu, dan salatnya enggak batal. Tidak sampai membatalkan salat dalam masalah ini. Nah. Lalu bagaimana kalau dia berdoa dengan mengutip Al-Quran? Berdoa dengan mengutip Al-Quran, innamal a'malu binniyat, kembali kepada niatnya. Jika niatnya adalah niat untuk berdoa, maka tidak dihukumi membaca Al-Quran. Hikmah dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Ada dua penjelasan yang disampaikan oleh para ulama mengenai hikmah larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Yang pertama, penjelasan dalam syarah Sunan Abi Dawud, Aunul Ma'bud. Anna afdala arkanis salah al-qiyam wa afdalul adhkaril Qur'an. Bahwa rukun salat yang paling afdal adalah berdiri. Makanya dia paling lama. Dan zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Faju'ilal afdalu lil afdal. Maka Allah jadikan bacaan yang afdal itu lil afdal, ditempatkan di posisi yang afdal, yaitu berdiri. Wa naha an ja'lihi fi ghairihi li'alla yuhamu istiwa'uhu ma'a baqiyatil adhkar. Dan Nabi melarang untuk menjadikan bacaan Quran di selainnya, di selain berdiri, agar tidak ada prasangka bahwa suara Al-Quran itu sejajar dengan baqiyatul azkar, dengan zikir-zikir yang lain. Ya. Agar orang tidak salah sangka bahwa rukun itu sama afdolnya dengan zikir di rukun yang lain. Yang kedua, penjelasan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Dalam Fatwa Al-Kubra dinyatakan, Annal Qur'ana asyraful kalam, idh huwa kalamullah. Quran adalah bacaan yang paling mulia, karena Quran adalah kalamullah. Wa halatur ruku' was sujud dhullun wa inkhifadun minal abdi. Dan ketika orang itu dalam kondisi rukuk dan sujud, itu adalah bentuk kehinaan dari seorang hamba. Faminal adab, maka bagian dari adab adalah man'u kalamillahi alla yaqra'a fi hatainil halatain. Ya. Bagian dari adab adalah mencegah kalamullah agar jangan sampai dibaca fi hataini halatain. Pada dua kondisi ini, yaitu ketika rukuk dan ketika sujud. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita bisa memahami kenapa sih Nabi SAW melarang baca Quran ketika sujud. Hikmahnya adalah karena waktu sujud kita itu berada di bawah kepala kita. Kepala kita berada di bawah sejajar dengan kaki. Dan Quran itu kalamullah.
Maka untuk memuliakan Quran hanya dibaca saat posisi berdiri. Selanjutnya, hukum membaca doa dari Al-Quran ketika sujud. Para ulama membolehkan membaca doa yang berasal dari Al-Quran ketika sujud, selama niatnya berdoa. Nah, yang digaris bawah ya. Selama niatnya berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis niat, barang siapa yang melakukan, bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tergantung dari niatnya. Hadis yang ma'ruf, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Az-Zarkashi rahimahullah menjelaskan, mahallul karaha ma idza qusida bihal qira'ah. Fa in qusida bihad du'a was-sana'u fayambagi ay yakuna kama law qanata bi ayatin minal Qur'an ay fala yakunu makruhan. Sisi makruhnya adalah ketika membaca Al-Quran itu dengan diniatkan qusida bihal qira'ah, dengan diniatkan untuk dalam rangka membaca tilawah Al-Quran. Namun jika tujuannya berdoa atau memuji Allah, maka statusnya sebagaimana ketika orang melakukan kunut dengan membaca Al-Quran. Artinya tidak makruh. Sehingga beliau membedakan mengutip doa dalam Al-Quran dengan tujuan tilawah, dengan mengutip doa dalam Al-Quran jika tujuannya untuk berdoa. Antara qiraah dengan doa. Kalau qiraah makruh, kalau doa tidak makruh. Selanjutnya, berapa jumlah bacaan sujud? Bagian ini telah kita bahas di bab doa ruku'. Agar tidak mengulang, silahkan Anda menyimak di halaman 140. Ya, betul, 140. Coba dibuka. Ya, di halaman 140 ya. Alhamdulillah. Di bagian ini saya hendak menambah penjelasan sebagian ulama bahwa jumlah bacaan ruku' dan sujud selama rentang kurang lebih seperti berdirinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ramaktus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah memperhatikan salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu farak'atahu wa tidalahu ba'da ruku'ihi fa sajdatahu fajilsatahu baina sajdataini sajdatahu fajilsatahu ma baina taslim wal insiraf qariban minas sawa. Kata Bara' bin Azib, aku perhatikan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri beliau, rukuknya, i'tidalnya, kemudian sujud, lalu duduk di antara dua sujud, duduk ketika tasyahud, qariban minas sawa. Hampir semisal. Makanya salat itu menganut prinsip proporsional. Proporsional artinya kalau panjang ya panjang semua. Kalau pendek pendek semua. Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan, kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina sajdataini wa idza rafa'a min ar-ruku'i ma khalal qiyama wal qu'uda qariban min as-sawa. Rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud beliau, duduk di antara dua sujud dan i'tidalnya, selain berdiri baca surat dan duduk tasyahud, qariban min as-sawa, lamanya hampir sama. Riwayat Bukhari menjelaskan riwayat sebelumnya bahwa yang panjangnya hampir sama adalah gerakan rukun selain berdiri baca surat dan duduk tasyahud. Gerakan rukun tersebut mulai dari ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Qariban minas sawa, ini lamanya hampir sama. Karena itu sikap sebagian orang yang memperpanjang sujud terakhir, sementara yang lain tidak panjang, ya,
ini kurang proporsional. Ini kenapa kok panjang sekali? Saya berdoa ya. Iya, tapi harusnya kan yang lain juga dibuat rata-rata sama. Sehingga kalau ini panjang ya, sebelumnya dibuat agak panjang. Jangan yang lain pendek, semua tiba-tiba ini panjang sekali. Jadinya tidak proporsional. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tulis apa ya, Mas? Iki lho, Pak, nulis serba 1000. Iki arep tak tempelke nang toko. Ben supayane pembeli ora usah perlu do tekon nek kabeh barang kuwi mau regane 1000. Oh, ben ora usah do takon-takon. Oh, tulisan iki wis mewakili nek kabeh mau regane 1000. Lan kuwi ana kaedahe, Pak Pri. Kaedahe Alkitabu Al-Khitobi. Apa Mas artine? Maknane tulisan iku kaya dene ucapan. Masya Allah, saiki kok pinter Mas? Loh, tapi saya aku maca buku iki. Buku pengantar kaidah fikih kubro. Ingin belajar banyak kasus fikih muamalah? Temukan jawaban banyak kasus muamalah berdasarkan kaedahnya di buku Pengantar Kaidah Fikih Kubro dan Penerapannya dalam Muamalah karya Aminur Bais. Pemesanan hubungi AMD Store di nomor WA 0812 7111 1241. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz mau menanyakan tentang sujud wanita itu apabila tangannya terkena mukena tidak langsung bersentuhan dengan anak sujud, apakah itu juga makruh Ustaz? Kalau kemarin Ustaz bahaskan muka itu apabila terkena mukena makruh. Bagaimana dengan tangan, telapak tangan, Ustaz? Baik. Cukup Ibu? Iya, cukup itu aja Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Ketika posisi tangan itu terkena mukna, zahirnya tidak sampai derajat makruh. Karena riwayat yang menyebutkan bahwa menutupkan kain yang kita pakai ketika sholat itu berkaitan dengan berkaitan dengan muka ya. Sahabat ketika itu kepanasan dalam cuaca yang sangat panas sehingga saat mereka sujud mereka letakkan kainnya di depan lalu dipakai untuk sujud. Dan itu dipahami oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwa itu hanya boleh ketika dibutuhkan. Sehingga dohirnya hanya berlaku untuk muka. Sementara kalau tangan dan seterusnya, tidak ada larangan orang sujud dengan menggunakan sarung tangan. Ya, sehingga wanita misalnya pakai sarung tangan lalu dia pakai sujud, insya Allah diperbolehkan. Larangan menggunakan sarung tangan berlaku bagi wanita yang sedang ihram. Karena itu, kalau sholat dan itu di luar kondisi ihram, kembali kepada hukum asal, yaitu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, izin bertanya Ustaz. Saya kan baru mempelajari macam-macam riba nih. Jadi baru-baru ini saya menghentikan asuransi syariah saya di asuransi A nih Ustaz. Nah, di situ saya kan ada kerugian lumayan besar. Nah, di sisi lain saya juga mendapatkan keuntungan nih dari investasi saya yang lain di tabungan lainnya gitu, tabungan berencana Ustaz. Di bank yang berbeda gitu. Nah,
pertanyaannya nih, boleh nggak saya jika menggunakan uang keuntungan investasi di bank yang lainnya itu sebagai pengganti kerugian di asuransi saya itu? Begitu, demikian Ustaz pertanyaan dari saya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Nah. Baik. Ada beberapa praktek yang terlarang dilakukan oleh sahabat. Dan ketika itu dilarang, mereka langsung buang semuanya. Sekalipun mereka harus menanggung risiko rugi yang besar. Abu Talha radhiyallahu anhu, ayah tirinya Anas bin Malik, ya. Beliau adalah suaminya Ummu Sulaim. Abu Talha itu pernah gagal usaha karena diharamkan khamr. Jadi ceritanya beliau kulak khamr dalam jumlah yang sangat banyak dan nanti akan dijual ke daerah Syam atau ke daerah Yaman. Karena dua negara ini kan dulu adalah negara Nasrani, penduduknya mayoritas Nasrani yang mereka pengkonsumsi khamr. Namun sebelum khamr itu dijual, Allah telah haramkan khamr. Allah haramkan khamr. Sehingga Abu Talha datang kepada Nabi SAW. Menyampaikan, ada nggak solusi? Nabi SAW mengatakan, ahrikha. Buang itu khamr. Dan ketika Abu Talha menyampaikan alasan, itu adalah harta milik anak yatim. Di mana Abu Talha dipesani dapat amanah agar kemudian dijaga dengan baik. Dan maksud beliau, ini mau dikembangkan. Apa kata Nabi SAW? Enggak, ahrik, la ahrikha. Tetap tuang, buang. Akhirnya beliau perintahkan Anas untuk membuangnya. Sehingga khamr dalam jumlah banyak itu dibuang semuanya. Dan itu kerugian yang dialami oleh Abu Talha ketika beliau memiliki investasi yang ternyata dilarang oleh syariat. Yang itu dilakukan sebelum ada larangan. Baik. Sahabat juga demikian. Pada waktu peristiwa perang Khaybar, mereka menyembelih keledai dalam jumlah yang sangat banyak untuk dimakan. Sampai tungku-tungku yang mereka miliki itu penuh dengan daging keledai. Siap untuk dikonsumsi. Tiba-tiba datang orang mengumumkan, Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumi humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi daging keledai jinak. Keledai jinak ya keledai yang dipakai oleh masyarakat itu. Ada keledai liar, ada keledai jinak. Kalau keledai liar itu zebra. Keledai jinak adalah daging yang atau keledai yang biasa dipakai oleh masyarakat. Seperti kuda. Yang lebih kecil dari kuda. Akhirnya apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Semuanya ditumpahkan. Wa kanal quduru mali'un bil lahm. Dan periuk ketika itu penuh dengan daging. Artinya mereka menanggung kerugian. Dan gak ada yang protes. Mungkin kalau di antara kita akan ada komentar. Mbok kalau mengharamkan itu ya pertimbangan apa gitu lah. Pakai pertimbangan kondisi sosial. Mempertimbangkan politik. Ya, budaya. Terus apa lagi? Ipolek sosbud ya. Sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Coba tadi diharamkan sebelum disembelih. Jadinya kan keledai itu masih hidup. Dan bisa kita jadikan sebagai tunggangan. Ini sudah disembelih, baru diharamkan. Mubazir nih. Mubazir temannya setan. Wah, malah beralasan kayak gitu. Padahal bagi sahabat, betul itu merugikan. Tapi bagi mereka, mentaati Allah akan mendatangkan keuntungan besar. Dibuang semuanya. Dan mereka tidak kemudian mencari-cari ganti. Berarti kalau ini saya rugi, saya akan gunakan keuntungan yang ini sebagai penggantinya. Tidak, jemaah. Baik. Karena itu Anda rugi di asuransi tapi untung di tabungan. Tabungan ini jelas tambahannya adalah tambahan ribawi. Maka tidak boleh tabungan ini dipakai untuk menutupi kerugian di asuransi. Dalam arti itu akan kembali untuk kepentingan pribadi. Jadinya keuntungan di tabungan itu kembali untuk kepentingan pribadi.
Terus diapakan Pak keuntungan tabungan ini? Anda bisa salurkan untuk kegiatan sosial keagamaan, atau disalurkan ke fakir miskin. Semoga dapat pahala melepaskan harta haram. Karena biasanya orang kan merasa berat. Tapi ketika dia lepaskan, dia paksa dirinya untuk mau melepaskannya, Allah kasih dia pahala. Baik. Dan sebenarnya kalau asuransi itu Anda berpotensi mendapatkan kerugian besar, ada fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Dan ini sudah saya tulis di web pengusahamuslim.com. Mungkin Bapak bisa cari ya. Dengan cara yang gampang, buka ufit.com. Kemudian di search engine itu Anda taruh kata kunci solusi yang sudah terlanjur asuransi. Di situ ada penjelasan yang lebih detail ketika orang sudah terlanjur asuransi dan dia bertobat. Mungkin dulu dia nggak ngerti, kemudian setelah bertobat, bagaimana solusi yang tepat? Apakah langsung ditutup ataukah bagaimana? Silakan Anda baca di situ dan mohon maaf tidak bisa kita bahas di kesempatan kali ini di forum ini. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ya, Ana mau bertanya terkait tentang apakah harga pasar. Harga pasar. Harga pasar. Jadi Ana tuh sebagai reseller, di mana kata yang produsen ini, Ana boleh menjual barang ini paling rendahnya itu misalnya 150.000. Nah, artinya boleh lebih dari 150.000 terserah. Nah, Ana kalau nggak salah, Ana pernah dengar kata Ustadz itu boleh menaikkan harga dari harga pasar itu sekitar maksimumnya 30%. Nah, ternyata di marketplace ini ada yang memang ngejualnya, ada yang di atas 30%, ada yang di bawah 30% dari harga 150.000 itu Ustaz. Nah, jadi Ana kebingungan yang menjadi patokan 30% itu dari harga yang mana gitu ya Ustaz. Ini apakah barang umum di masyarakat atau barang? Barangnya berupa sendal Ustaz. Sandal. Wanita. Betul. Nah, terus yang kedua boleh Ustaz? Nah, ini terkait tentang adab murid terhadap guru ya Ustaz. Dimana Ana sepengetahuan Ana yang terbaik kalau kita belajar itu kan tidak boleh hanya sekedar belajar dari buku, namun harus berguru. Dalam kondisi yang sekarang ini Ustaz terkait misalnya dengan mudahnya teknologi dan sebagainya, apakah misalnya berguru seperti ini, seperti Ana ke Ustadz gitu ya sekarang, apakah ini misalnya bisa diselaraskan atau sama dengan kondisi berguru di zaman dulu atau yang sesuai dengan syariat Ustadz. Jadi Ana mohon penjelasan terkait apakah ini boleh dianggap seperti itu atau diselaraskan seperti itu. Dan Ana misalnya termasuk yang belum pernah ketemu Ustadz gitu ya, boleh misalnya menganggap bahwa Ustadz adalah guru sesuai dengan syariat misalnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Yang pertama tentang masalah harga pasar. Harga pasar itu ada dua ya. Pertama yang ditetapkan oleh urf. Ditetapkan oleh urf itu ya berdasarkan, kadang kita sendiri tidak ngerti ini siapa yang menetapkan pertama, tapi tiba-tiba naik di pasar, naik, kadang turun seperti lombok ya, kemudian sembako dan seterusnya. Nah, harga seperti ini apa yang menjadi urf di masyarakat itulah harga pasar. Nah, barang ini punya harga pasar berdasarkan urf karena dia barang umum. Hampir ada di semua tempat. Di Jogja ada, Jakarta ada, di tempat-tempat yang lain juga ada. Kemudian ada harga pasar yang dia ditetapkan oleh pihak tertentu. Baik pemerintah atau pemiliknya. Pemerintah itu contohnya barang yang dia menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Seperti BBM,
kemudian apa lagi? Ya, yang gampang BBM, listrik, dan seterusnya. Maka apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itulah harga pasar. Dan orang ketika jual bensin eceran itu kan dinaikkan dari harga pasar. Cuman itu diperbolehkan ketika menurut pendapat Malikiyah maksimal 30%. Sehingga enggak masalah kalau jual bensin eceran terus dia ngambil margin Rp1.000 per botol per liter ya. Insya Allah enggak masalah. Atau yang kedua, dia ditetapkan oleh pemilik. Ini barang yang bukan umum. Sehingga ini barang diproduksi oleh A dan hanya dimiliki oleh A. Di tempat lainnya enggak ada. Contohnya apa, Pak? Ya, yang paling gampang misalnya buku tafsir sholat. Ya. Ini diproduksi oleh Pustaka Muamalah, penerbit Pustaka Muamalah. Lalu penerbit ini menetapkan harga pasaran sekian. Nah, nilai segitu menjadi harga pasar. Kalau ada orang yang beli di Jogja, lalu dia bawa ke Papua. Di Papua, barang seperti ini tidak ada. Adanya yang dia bawa dari Jogja. Karena ongkirnya mahal dan seterusnya mahal, maka dia naikin jadi 150. Boleh nggak itu? Batasnya tadi, kalau menurut Malikiyah 30% maksimal. Sehingga harga pasar bisa ditetapkan oleh perusahaan. Nah, saya kira untuk sandal ini sebenarnya termasuk memang barang yang diproduksi, barang manufaktur. Tapi kan banyak orang yang bisa membuat ya. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Artinya harga pasarnya bisa jadi lebih tergantung kepada uruf. Nah, kira-kira menurut uruf harga 150 itu apakah sudah sesuai ataukah belum? Kalau sudah sesuai, baik, berarti kanan kirinya boleh Anda kasih toleransi naik 30%. Kalau turun sebenarnya nggak ada batas, Pak. Yang benar turun nggak ada batas. Karena Hatib bin Abi Balta'ah ketika menurunkan harga saat dia menjual zabib, itu sampai setengahnya. Meskipun waktu itu dilarang oleh Umar bin Khattab sampai diusir dari pasar Madinah, dia jualan di rumah dan Umar nggak punya wewenang untuk melarang Hatib ketika jualan di rumah. Dan ketika beliau jual di harga setengah dari harga pasar, kemudian diizinkan kembali oleh Umar untuk kembali ke pasar. Walakullin, intinya kalau naik, jika kita komitmen dengan Malikiyah, maka maksimal 30%. Kalau turun sebenarnya nggak ada batas. Wallahu a'lam. Selanjutnya terkait apakah ngaji online juga bisa kita sebut berguru. Intinya kan ilmu itu tersampaikan kepada penerima. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berceramah, di hadapannya ada banyak sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Ala liyuballigha syahidu minkum al-ghaibah." Ala liyuballigha syahidu minkum al-ghaibah. Mohon yang hadir di sini nanti sampaikan kepada yang nggak hadir. Yang nggak hadir siapa? Ketika itu suasana online nggak ada. Sehingga kalau barangkali kalian pulang ke kampung kalian, ketemu siapa, sampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tersebarlah ilmu itu. Dan di masa silam, mereka menyebarkan ilmu rata-rata tanpa tulisan. Tapi MLM, mulut lewat mulut. Sehingga disampaikan secara lisan, nanti didengar, nanti turun lagi. Kodifikasi baru dimulai secara gencar-gencaran sekitar abad 3 Hijriah. Atau abad 2 sudah mulai. Abad 2 Hijriah sudah mulai. Tapi gencar-gencaran di abad ketiga. Muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab Sunan dan seterusnya. Sebelum itu, mereka rata-rata menyampaikan hadis dengan ketemu manusia dengan manusia. Qala haddatsana fulan ibnu fulan, qala haddatsana fulan ibnu fulan. Nah, setelah gencar kitab itu tersebar di mana-mana, maka orang ketika belajar, mereka ngaji kitab.
Sehingga Sahih Bukhari diturunkan ke bawahnya. Sahih Bukhari menurut riwayat Ismaili. Nanti dari Ismaili ke bawah lagi. Sehingga satu kitab ini punya periwayatan. Isinya sama, Sahih Bukhari. Isinya sama. Kemudian Muwatta Imam Malik juga seperti itu. Muwatta Imam Malik kan ada riwayat A, riwayat B. Dan isinya sama Muwatta. Nah kemudian ketika kodifikasi itu semakin banyak, buku itu semakin banyak beredar, maka ilmu itu disampaikan dalam bentuk buku. Sampailah ke masing-masing orang. Lalu dia bisa baca. Dan kata kuncinya adalah selama dia paham, insya Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah, kalau dia nggak paham, nekat untuk memaksa. Dan itulah yang dimaksud, siapa yang belajar dari kitab, tanpa bimbingan dari seorang guru, maka bisa jadi ada peluang menyimpang. Ya. Sehingga dianjurkan, kalau baca buku, ada bimbingan guru. Kecuali kalau bisa memahami sendiri. Dan siapa yang paham, tidak jadi masalah. Ada beberapa ulama yang mereka jadi kibar ulama. Ya. Hanya dengan studi literatur. Dan dia bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang beliau pahami dari literatur yang beliau baca. Nah sekarang kalau ngaji online seperti ini, apakah diperbolehkan? Ya sah-sah saja. Ini hanya sebatas media. Karena bukan syarat harus tatap muka orang dengan orang. Yang penting pokoknya ilmu itu tersampaikan. Liyuballigha syahidu minkum al-ghaibah. Hendaknya yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Nah sekarang bentuk hadir itu bisa diwakili dengan online. Makanya saya perhatikan kadang di komen Facebook ya. Hadir. Ya, alhamdulillah. Ya. Jangan sampai ngomong gaib ya. Hadir, hadiroh. Nah, meskipun Anda bukan hadirin secara fisik, tapi hadir secara online. Wallahu ta'ala alam. Nah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mau menanyakan tentang hibah dan waris. Sekitar 10 tahun yang lalu, waktu bapak saya masih hidup, beliau langsung menuliskan untuk anaknya 5 putri, 1 putra, dan seorang istri. Jadi untuk putra itu 2 bagian, istri dan anak-anak 1 bagian. Kemudian itu bapak saya menurut harga pasar waktu saat itu. Jadi ada anak yang dapat di pinggir jalan besar, tapi mungkin cuma 100 meter. Tapi ada yang dapat yang 1000 meter, tapi mungkin di desa. 2 tahun kemudian, bapak meninggal. Tapi semua sertifikat apa-apa masih dipegang sama ibu. Sekitar tahun 2017, pembangunan banyak. Akhirnya yang di desa itu jadi tinggi. Sekarang ini, terus ibu mau merubah semuanya jadi biar semuanya rata. Gitu. Itu bagaimana Ustaz? Sebagai yang dapat di desa banyak tadi, akhirnya dia harus sama dengan sekarang. Dulu waktu Bapak bagi, apakah sudah diserahkan? Sertifikat diserahkan, balik nama dan seterusnya? Apakah sudah tidak? Semuanya masih di tempat ibu. Baik. Bapak menulis semuanya, ini bagian ini bagi A, B, C, D. Berarti beliau hanya secara aklamasi ya? Iya, terus cuman menulis aja gitu. Iya. Ya ada tulisannya gitu. Baik. Ini kalau misalnya saya diam saja, biar tidak terjadi keributan di Ustaz. Itu apa saya termasuk mendolimi hak saya sendiri? Apa udah biarin itu? Ya udah, itu terserah ibu saja gitu. Baik. Dan sampai sekarang pun belum dibagi. Masya Allah. Baik. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dalam urusan warisan itu kita diajarkan untuk lebih banyak mengalah. Nabi SAW pernah didatangi oleh 2 orang. Dan 2 orang ini rebutan warisan. Kemudian masing-masing menyampaikan alasannya. Yang pertama dia menyampaikan alasannya, saya ini. Yang kedua menyampaikan alasannya seperti ini. Selesai mereka mengadukan masalahnya dan menyampaikan alasan masing-masing dengan harapan nanti dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW ngasih nasihat. Salah satu di antara cuplikan nasihat itu yang beliau sampaikan adalah, Innama ana bashar. Aku hanya manusia biasa. Dan beliau tidak tahu bagian gaib yang tidak mereka ceritakan. Atau kejadian real yang sebenarnya yang tidak beliau ketahui. Karena beliau manusia. Selama tidak dapat bimbingan wahyu, maka beliau tidak akan mengetahui hal yang gaib. Kemudian beliau mengatakan, jika nanti aku menangkan kalian berdasarkan apa yang aku pahami dari keterangan kalian, dan ternyata yang aku menangkan itu tidak berhak. Ini ada A dan B. Misalnya dimenangkan A. Padahal aslinya A itu nggak berhak. Cuman mungkin karena dia lebih pintar ngomong, lebih pintar ngasih alasan. Akhirnya A ini menang. Dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Fa'innahu qad iqtata'tuhu jamratan minan nar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya segenggam bara neraka. Kalau mau dia makan silahkan, kalau mau dia tinggalkan silahkan. Ini salah satu cuplikan nasihat Nabi SAW. Setelah mereka mendengarkan nasihat Rasulullah SAW, dua orang bersaudara ini nangis, lalu rebutan nolak. Ya Rasulullah, kalau begitu biar ini semuanya diambil oleh si A. Enggak ya Rasulullah, biar semuanya diambil oleh si B. Subhanallah. Sehingga yang awalnya rebutan ingin memiliki, sekarang rebutan menolak. Makanya sebenarnya, kalaupun ada ahli waris yang dia rela, ya sudahlah saya serahkan semua warisan saya untuk saudara-saudara saya. Sah, bahkan itu sebuah amal saleh. Beliau dapat pahala. Apa tidak mendolimi diri sendiri? Ya kalau Anda ridho kan tidak ada unsur kedoliman jadinya. Kecuali kalau ngomong kayak gitu sambil banting piring ya, atau ngampelengi saudaranya, nah itu berarti dia nggak ridho. Tapi kalau ridho ikhlas, karena mungkin dia merasa sudah mampu, ya sudah ini daripada nanti ribut, saya ngalah saja. Saudara-saudara saya lebih butuh, silakan kalian ambil, saya nggak ngambil. Insya Allah jadi amal saleh. Nah, kemudian apakah surat wasiat tadi itu berlaku? Hibah orang tua kepada anak itu sah jika sudah diserah terimakan. Ya. Tapi kalau sebatas aklamasi atau tertulis dalam wasiat dan sampai meninggal dunia belum dilaksanakan, maka statusnya wasiat kepada ahli waris. Dan wasiat kepada ahli waris itu tidak diperbolehkan. La wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mau memberikan sesuatu kepada Aisyah. Kemudian setelah Abu Bakar sakit, jadi sampai Abu Bakar menjelang wafat itu belum diserahkan ke Aisyah. Nah, ketika Abu Bakar sakit menjelang wafatnya, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Ya bunayya, inni nahaltuki judada 20 wasaqan fil aliyah." Wahai putriku, dulu saya pernah ngomong kepadamu untuk memberikan sekian wasak harta yang ada di aliyah. Walau kunti qabittihi kanat laki. Andaikan dulu kau sudah terima, itu jadi hakmu. Tapi karena itu ada di kota di luar Madinah, di aliyah, bukan di Madinah. Sehingga sampai Abu Bakar menjelang wafat, itu belum diterima oleh Aisyah. Apa kata Abu Bakar? Fahuwal ana malun warithun faqtasimuhu ala kitabillah. Sekarang harta itu jadi harta warisan, bagilah sesuai dengan ketentuan Allah. Sehingga kalau tadi Bapak hanya sebatas menyampaikan secara tulisan
dan tidak dieksekusi ketika beliau masih hidup, maka dohirnya itu adalah warisan dan wasiat untuk ahli waris tidak diberlakukan. Nah, selanjutnya sikap ibu sudah betul ya. Kemudian itu dibatalkan lalu dihitung ulang dengan pembagian. Kalau yang saya perhatikan di sini, maka bisa share screen ya. 1 anak laki-laki, 5 anak perempuan, 1 istri. Istri dulu dapat 1/8. Ini dapat sisa 7/8. Di mana yang laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan. 7/8 nanti dibagi 2/1. Berarti kalikan berapa ini? Berarti dibagi 7 ya. Bagi 7. Kenapa? Karena di sini ada 1 anak laki-laki. 1 kali 2. Berarti 7/8 dibagi 7. Pas 1/8. Pas 1/8. Nanti untuk setiap anak laki-laki dapat anak putra. Ini 5 putri ya. 5 putri. Untuk setiap anak laki-laki dapat 2/8. Setiap anak perempuan dapat 1/8. Sehingga jatah ibu dengan jatah anak perempuan sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah. Bismillah Ustaz. Pagi ini ada banyak pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang serupa. Ada 4 pemirsa yang mengajukan pertanyaan yang mirip. Bolehkah berdoa dalam sujud dalam bahasa Indonesia Ustaz? Nah. Untuk meminta kebutuhan dunia karena tidak ada nas doa dari Al-Quran dan hadis. Dan tidak tahu bahasa Arabnya. Misalnya meminta menantu yang soleh dan solehah. Salah satu yang bertanya dari hamba Allah di Riau. Baik. Bolehkah berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Ja'a fil mawsu'ah al-fiqhiyah. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih al-Kuwaitiyah. Ad-du'a'u bi ghairil arabiyyah fis shalah. Hukum berdoa dengan selain bahasa Arab ketika salat. Al-manqul 'anil Hanafiyah bid du'a'i bi ghairil arabiyyah al-karahah. Yang dinukil dari Hanafiyah, dalam mazhab Hanafiyah, berdoa dengan menggunakan selain bahasa Arab makruh. Karena Umar radhiyallahu anhu melarang orang untuk mempelajari ratanatul a'ajim, belajar bahasa asing, bahasa selain Arab. Waratana kama huwa fil qamus al-kalam bil a'ajim. Yang dimaksud dengan ar-ratanah adalah bicara bahasa selain Arab. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia gini, Umar gak suka. Kamu harus ngomong bahasa Arab. Wa dhahirut ta'lil anna ad-du'a bi ghairil arabiyyah khilaful aula wa anna al-karahah fihi tanzihiyah. Sehingga yang nampak dari latar belakang kenapa doa pakai bahasa selain Arab itu makruh, karena doa pakai bahasa Arab itu khilaful aula. Tidak sesuai dengan yang lebih afdal. Menyalahi yang afdal. Dan status makruh di sini makruh tanzih. Makruh tanzih itu tidak sampai haram. Karena makruh itu kan ada 2 ya. Makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim ya haram itu. Makruh tanzih berarti makruh itu sendiri. Kemudian wa dhahabal malikiyah ila annahu yahrumud du'a bi ghairil arabiyyah. Sementara Malikiyah mengatakan haram untuk berdoa dengan selain bahasa Arab. Ini sebagaimana nukilan Ibnu Abidin dari Al-Qarrafi, mu'allilan bishtimalihi ala ma yunafit ta'zim. Dan mereka beralasan, karena berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia itu tidak atau bertentangan dengan semangat mengagungkan. Yunafit ta'zim, tidak mengagungkan. Kurang ngajeni bentuk doa. Kurang serius dalam berdoa. Wa qayyada al-Laqani kalam al-Qarrafi
bil a'jamiyah al-majhulah al-madlul. Sementara Al-Laqani memberikan catatan untuk keterangan Al-Qarafi, ini berlaku jika bahasanya adalah bahasa yang nggak bisa dipahami. Nah, wa amma idza ulima madluluha fayajuz. Tapi kalau bahasanya bisa dipahami, seperti misalnya Anda ngomong dengan kalimat bahasa Indonesia yang jelas, tegas, itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab bisa. Yang nggak bisa dipahami itu seperti orang nyuwuk ya. Duh, ini ngomong apa? Ya, jambi-jambi Jawa. Ya, jambi-jambi Jawa gitu ya. Ya, dia pakai bahasa yang sulit untuk dipahami. Sedangkan jika dia bisa dipahami, fayajuzu isti'maluha mutlaqan fi sholati wa ghairiha. Maka boleh dipakai secara mutlak baik ketika salat maupun di luar salat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam semua nama. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan Adam diajarkan oleh Allah semua nama sampai akhir zaman. Yang akhirnya beliau mengetahui, beliau diajarkan oleh Allah apa saja nama-nama, dan nama itu kan bahasa ya. Bahasa-bahasa yang ada di dunia. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah aku mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Sehingga bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan bahasanya Ibrahim alaihissalam, beda dengan bahasanya nabi-nabi yang lain. Beda dengan bahasanya Musa, beda dengan bahasanya Sulaiman. Waqad qassala Syafi'i, sementara Imam Syafi'i memberikan rincian al-kalam dalam pembahasan ini. Faqalu, Syafi'iyah, mereka mengatakan ad-du'a'u fis shalah imma ayyakuna ma'thuran au ghaira ma'thur. Doa dalam salat itu ada dua. Ada yang berdalil, ada yang enggak berdalil. Amma du'aul ma'thur, untuk doa yang berdalil, fa fi salasati aujuh. Ada 3 pendapat. As-sahhuha, pendapat yang paling benar dalam Syafi'iyah, sejalan dengan pendapat Hambali. Annahu yajuzu bi ghairil arabiyyah lil ajiz anha. Boleh menggunakan selain bahasa Arab bagi yang enggak mampu. Yang enggak mampu ngomong bahasa Arab. Wala yajuzu lil qadir, tapi enggak boleh bagi yang mampu. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ini pakai bahasa Arab ya. Yang kalau diterjemahkan, ya Allah berikanlah kebaikan bagi kami di kehidupan dunia, kebaikan di kehidupan akhirat, dan jauhkanlah kami dari neraka. Ada orang yang baru pertama masuk Islam. Dia suruh ngapalin itu tidak bisa. Tapi dia kalau ngapalin terjemahannya bisa. Secara makna ngerti dia. Akhirnya dia rangkai sendiri. Kalau dalam mazhab Hanabila dan Syafi'iyah ini boleh. Bagi yang nggak bisa bahasa Arabnya. Sehingga dia berdoa kepada Allah dalam sujudnya. Ya Allah berikan aku kebaikan di kehidupan dunia dan akhirat. Serta jauhkanlah aku dari neraka. Boleh. Karena dia nggak mampu pakai bahasa Arab. Sementara bagi yang mampu, fa'in fa'ala batalat salatuhu. Bagi yang mampu, jika dia tetap nekat melakukannya, batal salatnya. Wasani, yang kedua, yajuzu liman yahsunul arabiyyah wa ghairiha. Boleh bagi yang bisa bahasa Arab dan yang tidak bisa bahasa Arab. Wasalis la yajuzu liwahidin minhuma li'adami ad-darurati ilaihi. Dan pendapat yang ketiga enggak boleh sama sekali. Karena ini tidak mendesak. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah, untuk doa yang ada dalilnya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ada 3 pendapat. Dan yang paling sahih dari 3 pendapat itu dalam mazhab Syafi'iyah adalah, jika dia bisa bahasa Arab, nggak boleh. Jika dia nggak bisa bahasa Arab, boleh. Baik. Amma doa ghairul ma'thur. Adapun doa yang tidak ma'thur dalam salat, yang tidak disebutkan dalam dalil, seperti tadi ya.
Ustaz, ada nggak hadis minta menantu yang saleh? Minta menantu yang salihah? Atau minta kepada Allah agar dilunasi utang? Kalau dilunasi utang ada ya. Kalau minta menantu itu ada nggak? Allahu a'lam, saya belum pernah tahu ya. Mungkin belum saatnya jadi mertua. Jadi ada nggak hadis seperti itu, Ustaz? Belum pernah saya tahu. Dan kelihatannya tidak ada. Sehingga otomatis ketika berdoa Anda harus menggunakan bahasa Indonesia. Ghairul ma'thur berarti. Kemudian fala yajuzu ikhtira'uhu wal ityanu bihi bil ajamiyah qaulan wahidan. Menurut Syafi'iyah enggak boleh berdoa dengan membuat rangkaian doa seperti ini dengan selain bahasa Arab qaulan wahidan, hanya ada satu pendapat. Ya, hanya ada satu pendapat. Sehingga yang seperti ini dibaca di luar salat. Amma sairul azkar, adapun zikir yang lain seperti tasyahud, salawat dan seterusnya, kunut, tasbih, ya, dan seterusnya. Fa'alal qawli bi jawazi du'a bil a'jamiyah tazuzu bil aula. Menurut mereka yang mengatakan boleh berdoa pakai bahasa selain Arab, maka ini juga diperbolehkan. Dan tadi ada rincian ya. Jika dia tidak mampu, boleh, tapi kalau mampu, tidak boleh. Wallahu ta'ala alam, ada khilaf dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih mendekati, wallahu ta'ala alam, jika doa itu ghairul ma'thur, apakah itu diperbolehkan dengan menggunakan selain bahasa Arab? Kalau menurut Syafi'iyah, enggak boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan. Karena doa itu sesuai dengan keinginan hamba. Dan tidak semua keinginan hamba disebutkan dalam dalil. Meskipun yang paling afdal adalah kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan doa yang ma'thur. Syukur yang hafal bahasa Arabnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.